Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita melanjutkan bacaan minggu ini, dan ini di Matius 8. Matius 8, kalau kita ingat Matius 7 itu Yesus masih ada di bukit. Kemudian setelah pengajaran Yesus turun. Dan begitu turun dari bukit, ini Yesus langsung sibuk dengan berbagai pelayanan, dengan berbagai penyembuhan, dengan berbagai pengusiran setan. Dan salah satu episode yang sangat menarik adalah saat Yesus memasuki kota Kapernaum, dan di situ dia bertemu dengan seorang perwira Romawi. Kalau kita lihat bahasa Latinnya, dia disebut sebagai centurion. Centurion itu artinya seorang perwira, atasan yang membawahi 100 orang prajurit. Kata centuri, 100. Membawahi 100 prajurit. Mungkin kalau zaman sekarang dia tingkatnya setingkat kapten gitu ya. Membawahi banyak orang, membawahi banyak prajurit. Dan ada beberapa hal menarik yang kita bisa lihat dari kisah pertemuan antara perwira ini dan Yesus. Yang pertama adalah dia seorang atasan, tetapi dia sangat menyayangi, sangat mencintai, sangat memperhatikan bawahannya. Dan dia pun dengan sigap saat melihat bawahannya menderita, dia langsung mencari Yesus. Hal kedua yang menarik adalah kita lihat bahwa zaman itu Israel masih di bawah penjajahan Romawi. Jadi sebenarnya perwira ini adalah penjajah. Dan biasanya kalau seorang itu penjajah, dia akan merendahkan atau melihat rendah negara jajahannya, bangsa yang dijajah. Tapi kita lihat di sini bagaimana sang perwira ini datang kepada Yesus dan memohon bantuannya.
Ya, dia merendahkan diri, ya, dia tidak memandang lagi tingkatan itu, ya, statusnya sebagai seorang penjajah, sebagai seorang atasan. Kemudian ada hal yang lebih menarik, ya, waktu Yesus setuju untuk menyembuhkan sang hamba, Yesus berkata, "Oke, saya akan datang ke tempat kamu." Dan kita dengarkan kata-kata yang luar biasa dari sang perwira ini. Dia berkata, "Tuan, saya tidak pantas, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah saya, rumahku." Kenapa kira-kira perwira itu berkata demikian? Kenapa perwira tersebut berkata, "Saya tidak layak agar Tuhan datang ke rumah saya"? Jawabannya karena perwira ini mengetahui tradisi dan agama Yahudi. Bagi agama Yahudi, tradisi Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang bukan Yahudi seperti orang Romawi itu adalah orang-orang yang najis, ya, orang-orang yang tidak tahir. Dan kalau orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumah dan duduk bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang najis ini, ya, orang-orang Yahudi pun bisa tertular kenajisannya. Ya. Jadi sang perwira ini nggak mau, ya, Tuhan Yesus menjadi najis hanya karena masuk ke rumahnya. Di sini kita lihat, ya, bahwa sang perwira itu mengakui dirinya adalah orang najis. Bagaimana levelnya turun terus, ya. Bagaimana level kerendahan hatinya semakin luar biasa. Pertama, dia mau menolong hambanya. Kedua, dia tidak lagi melihat Yesus sebagai seorang yang dijajah, sebagai penjajah. Ketiga, dia menyatakan diri sebagai orang najis. Luar biasa sekali kerendahan sang perwira ini. Dan dia mohon agar Yesus menyembuhkan dengan sabdanya. Dia percaya bahwa Yesus tidak perlu datang, bahwa Yesus bisa menyembuhkan dengan cara sesuai kehendak Yesus, bagaimanapun itu, dengan cara apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ini iman yang luar biasa. Kadang-kadang, ya, kita beriman tetapi tidak sehebat sang perwira ini. Kita beriman tetapi harus sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat ketentuan dari kita. Tuhan, saya pengen sembuh besok. Tuhan, saya pengen dapat berkat. Berkatnya mobil 2. Berbeda dengan perwira ini. Tuhan, saya percaya kamu bisa. Dan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, sesuai dengan waktumu dan caramu. Makanya kita lihat di sini kerendahan yang luar biasa dan iman yang luar biasa. Iman dan kerendahan hati itu selalu jadi satu paket. Semakin imannya dalam, semakin rendah hati juga orang tersebut. Makanya kata-kata perwira ini menjadi bagian dari liturgi gereja Katolik di dalam Ekaristi. Sebelum kita menerima komuni, kita pun berkata yang sama kurang lebih. Tuhan, kami tidak layak Engkau hadir di dalam hidupku, tetapi bersabdalah saja maka jiwaku akan sembuh. Karena ini menyatakan iman kita, bahwa kita ini orang berdosa, orang tidak layak menerima Yesus. Tapi kita percaya dan membutuhkan Yesus. Dan hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa mengampuni kita, yang bisa memberikan kita keselamatan. Kita ulangi lagi kata-kata sang perwira. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang dalam diri saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.